ke rumahnya Anas bin Malik. Wahai Tuhan, kita punya kebun, sudah lama paceklik tidak turun hujan, khawatir nanti tidak tumbuh kurma. Tolong Anda buru-buru tengokin kebun. Anda ini orang yang kalau berdoa mujabud dakwah digabul sama Allah. Tolong pergi ke kebun Anda, lihat dan minta sama Allah agar diturunkan hujan. Maka Anas bin Malik pergi ke kebunnya, sholat 2 rakaat, habis itu berdoa minta hujan. Detik itu juga dikabul sama Allah, turun hujan begitu lebat. Kata Anas bin Malik, hai dari sahabat Rasul yang bernama Anas bin Malik. Mungkin sudah beberapa kali kita mendengar tentang biografi seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Tetapi tidak masalah jikalau kita mengulangi dengan tujuan agar menjadi motivasi cinta kita kepada Rasulullah. Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang telah diberi gelar langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khadimu Rasulullah, pembantunya Rasulullah. Kalimat khadimu Rasulullah ini gelar titel yang menempel di jati diri seorang sahabat Anas bin Malik menjadi seorang pelayan, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kedudukan yang sangat teramat mulia di sisi Allah Ta'ala. Kalaulah kita, saudara hadirin hadirat rahimakumullah, bisa menjadi debu yang ada di bawah sendalnya Rasul saja kita jadi orang mulia, maka bagaimana dengan kedudukan seorang sahabat yang kumpul bukan setahun bahkan bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Rasulullah. Orang tersebut adalah Anas bin Malik yang diberi julukan oleh Rasul dengan Abi Hamzah. Anas bin Malik ini anak dari seorang ibu yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini seorang wanita yang cinta pada Allah, cinta pada Rasul, sehingga ketika Rasul sampai di kota Madinah, langsung dia bawa anaknya yang kecil yang masih berusia 9 tahun. Ulama lain mengatakan masih 10 tahun, langsung dibawa kepada Rasulullah SAW sambil mengatakan, wahai Rasulullah, saya serahkan anak ini untukmu, ambillah biar tinggal bersamamu. Fagabilahu, maka Rasul terima anaknya yang bernama Anas bin Malik, berkhidmah, membabukan dirinya di rumah Rasul sampai Rasul meninggal dunia. Wahwa anhu radin, dan Rasul meninggal dunia telah ridho kepada Anas bin Malik. Sehingga Anas bin Malik ini pernah mengatakan di sebahagian riwayat, khadimtu Rasulillah SAW, saya pernah berkhidmah kepada Rasul kurang lebih 10 tahun. Fama galali syai'in fa'altuhu lima fa'altuh wala galali syai'in taraktuhu lima taraktuh. 10 tahun saya jadi babunya Rasulullah, belum pernah saya dimarahin ketika saya melakukan sesuatu hal lalu Rasul menegur saya, kenapa kamu kerjakan ini, belum pernah. Dan belum pernah Rasul memarahi saya karena saya meninggalkan sesuatu hal lalu Rasul mempertanyakan, kenapa kamu tidak mengerjakan ini, belum pernah. Ghaira annahu idza arghabahu syai'un akalahu wa idza lam yu'jibhu tarakah. Melainkan Rasul itu kalau saya bikinin makanan, saya taruh di meja, kalau enak dimakan, kalau tidak enak, nggak cocok di mulutnya Rasul, nggak dimakan. Tapi menegur saya belum pernah. Akhlaknya Rasulullah. Banyak keluar hadis dari lisannya Anas bin Malik, kalimat-kalimat sabdanya Rasul sampai 2286 hadis, termasuk hadis kita malam ini. Kumpul terus sama Rasul siang malam. Dalam riwayat khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asyra sinin, saya pernah membabukan diri saya 10 tahun lamanya. Wala sabbani gaktu, belum pernah sekali saja Nabi menghardik saya, mencaci maki saya, belum pernah. Wala darabani darbatan, sekali saja Nabi pukul saya, belum pernah. Walan taharani, belum pernah juga saya diusir sama Rasul. Wala abasa fi waji, belum pernah juga Nabi cemberut kepada saya, 1 kali saja belum pernah.
wala amarani bi amrin fatawanaitu anhu fa'atabani alaih. Belum pernah saya disuruh sama Nabi karena saya masih kecil, lalu saya tunda-tunda sampai berlarut-larut, lalu saya ditegur, diomelin sama Rasul. Belum pernah. Wa idza atabani ahadun qala da'uh law qaddarallaha sya'akan. Kalau ada sahabat Nabi tegur saya, omelin saya, marahin saya, Nabi yang jawab, jangan diomelin, biarkan. Kalau Allah takdirkan akan terjadi, maka terjadi, tapi dia jangan dimarahin. Sallu ala Rasulillah. Nah, ini Anas bin Malik, seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasul, sampai beliau pernah mengatakan, kuntu aqifan asubbul ma'a ala yadayhi. Saya pernah berdiri nuangin air. Nabi mau cuci tangan, mau wudu, cuci tangan, farafa'a ra'sahu. Lalu Rasul angkat kepalanya, lihat saya. Nuangin Nabi mau cuci tangan. Alangkah bahagianya Anas bin Malik. Kita, saudara, kalau guru kita mau makan, kita ambilin air kobokannya, kita basuh, kita siram itu air. Ketika guru kita cuci tangannya, hati kita senang, betul, gembira. Bagaimana ini yang cuci tangan? Tangannya Rasulullah. Kalau guru kita ketika kita cuci tangannya, dia lihat kepada kita senyum, luar biasa, gembiranya bukan main. Nah, ini Anas bin Malik begitu juga. Saya lagi tuangin air, Rasul cuci tangan, tiba-tiba melihat saya sambil senyum dan bersabda, ala u'allimuka thalatha khisalin tantafi' biha. Wahai Anas bin Malik, mau nggak kamu saya kasih 3 ilmu yang bermanfaat? Fakultu bala bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Tentu saya sangat suka ya Rasul dapat ilmu. Demi ayah dan ibuku, engkau wahai Rasulullah, silakan apa ilmu tersebut? Qala mata laqita ahadan min ummati fasallim alaih yatil umraka. Yang pertama kata Nabi, setiap manakala kamu berjumpa dengan siapapun daripada umatku, buru-buru ucapin salam, maka umurmu akan dipanjangkan sama Allah. Setiap ketemu siapapun umatku, ucapkan lebih dahulu assalamualaikum, nanti kamu panjang umur, amin. Ini satu ilmu, yang pengen panjang umur sering-sering ucapin salam, jangan tunggu disalamin. Yang memberi salam lebih mulia, panjang umur, sehat walafiat. Yang kedua, wa idza dakhalta baitika fasallim alaihi yaktsuru khairu baitika. Yang kedua, jikalau mana kamu masuk ke dalam rumahmu, maka jangan lupa ucapkan salam, maka Allah akan menumpahkan barokah pada penghuni rumah itu. Setiap masuk rumah, assalamualaikum. Setiap masuk rumah, assalamualaikum. Kaki kanan ucapkan assalamualaikum. Ketika kita yakini rumah kita kosong, kata ulama, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Di dalam kitab lanjutkan dengan ucapan la ilaha illallah. Dalam kitab lain ditambahkan dengan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka Allah akan berikan berkah untuk rumah kita. Saudara, sorga itu adanya di rumah. Baiti jannati, rumahku, sorgaku. Kalau rumah kita kayak neraka, maka kita mau cari sorga di mana lagi, saudara? Maka kita dianjurkan oleh Rasul, upayakan rumah itu menjadi sumber berkah. Sampai kita disuruh kalau sholat sunnah di rumah, baca Quran di rumah, supaya rumah kita tidak menjadi seperti bangunan yang rapuh, seperti rumah yang tak berpenghuni. Rumah yang di situ orang-orangnya, penghuninya ahli ibadah, tatawagat, dia menyala seperti bintang, disaksikan oleh para malaikat Allah. Yang ketiga kata Nabi, wasalli salatad duha fa innaha salatal awwabinal abrar. Yang ketiga kata Nabi, jangan kau tinggalkan salat duha, karena salat duha itu adalah kriteria salat-salatnya para orang-orang saleh yang bakti kepada Allah Ta'ala. Tuh, orang yang jaga salat duha, dia orang yang bakti kepada Allah. Bahkan Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid pernah memberikan ceramah di majlis kuitang al Habib Ali bin Muhammad bin Abdurrahman Ali bin Abdurrahman Habsyi. Beliau mengatakan suatu riwayat hadis, orang yang salat duha, maka jikalau setan ingin mengganggu kepada orang itu, maka setan itu akan kesurupan. Setan kesurupan. Setan kan yang tahu kita manusia kesurupan, tapi kalau sholat duha, setan mau ganggu, setannya yang kesurupan. Makanya jangan tinggalin sholat duha.
Kenapa? Karena sholat duha itu kerjanya kita kepada Allah Ta'ala. Apalagi kalau saudara kerja di mana kantor atau usaha Anda, sebelum Anda memulai pekerjaan Anda kepada sesama manusia, bekerjalah kepada Allah dengan sholat duha. Tahun ini 2 rakaat setiap hari, tahun besok 4 rakaat, tahun selanjutnya 6 rakaat, tahun selanjutnya 8 rakaat, tahun selanjutnya insya Allah antum jadi wali Allah. Amin. Amin ini nggak serius nih. Ini Imam Anas bin Malik dapat wasiat daripada Rasul, senangnya bukan main dan diamalin. Sehingga pada suatu hari sang ibu datang kepada Rasulullah sambil berkata, "Ya Rasulullah, sallallahu alaihi nabi, khuwaidibuka Anas fad'ullaha lahu." Wahai Rasul, ini pembantumu yang kecil ini namanya Anas bin Malik, saya punya anak, doain dong. Ini ilmu. Kalau kita punya anak, ketemu orang saleh, kita minta doain buat anak saya. Sebagaimana ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim, ketika ketemu jumpa dengan Rasul, berkata, "Wahai Rasul, doain saya punya anak." Akhirnya didoain, "Allahumma akthir malahu wa waladah, wa atil umrahu waghfir dzambah, wa adkhilhul jannah." Dikasih 4 doa. Allahumma, ya Allah, banyakkan hartanya dan anaknya, panjangkan umurnya, ampuni dosanya, dan masukkan dia ke dalam surgamu ya Allah. Ini doanya Rasulullah. Setelah didoain, qala Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik, sesungguhnya laqad ruziktu min sulbi siwa walada waladi mi'ata wa khamsa wa ishrin. Berkat doanya Nabi, saya punya anak kandung lahir dari sulbi saya, asli anak kandung saya, sebanyak 125 anak. 125 anak. Kata ulama, anaknya semua laki kecuali 2 perempuan. Dalam kitab lain, waktu terkena penyakit taun, anaknya Anas bin Malik meninggal 80 orang, beliau sendiri yang nguburin. Yang turun ke lubang lahat kuburnya memasukkan anaknya 80 anak. Ini anak kandungnya 125. Wa inna bustani la yuthmiru fis sanati marratain. Berkat doanya Nabi, saya punya kebun kurma, 1 tahun panen 2 kali. Seluruh kurma dari masyrik ke maghrib sampai detik ini panennya 1 tahun 1 kali. Tapi khusus untuk kebun kurmanya Anas bin Malik, tumbuh panen 1 tahun 2 kali. Makanya jadi orang kaya raya. Subhanallah. Udah anaknya banyak, hartanya berlimpah, kebunnya panen 2 kali. Pada suatu musim gak turun hujan, penunggu kebunnya lari ke rumahnya Anas bin Malik. "Wahai Tuhan, kita punya kebun, sudah lama paceklik tidak turun hujan, khawatir nanti tidak tumbuh kurma. Tolong Anda buru-buru tengokin kebun. Anda ini orang yang kalau berdoa mujabud dakwah, digabul sama Allah. Tolong pergi ke kebun Anda, lihat dan minta sama Allah agar diturunkan hujan." Maka Anas bin Malik pergi ke kebunnya, sholat 2 rakaat, habis itu berdoa minta hujan. Detik itu juga dikabul sama Allah, turun hujan begitu lebat. Kata Anas bin Malik, "Hai ajudan, sini, coba ente keluar dari kebun, hujannya sampai mana?" Keluar ini ajudan daripada kebun Anas bin Malik. Ternyata dari sudut ke sudut hujan itu tumpah jatuh hanya khusus ke kebunnya Anas bin Malik. Jadi kebun yang di samping tetap kering. Subhanallah. Bisa disekat-sekat hujan. Ya, anugerah dari Allah, ya, kemuliaan berkat menjadi khadimnya Rasul dan doanya Rasulullah SAW. Waqad baqitu hatta saimtul haya. Beliau ini umurnya panjang sampai beliau berkata, "Saya ini udah bosan hidup nggak mati-mati." Umurnya panjang, saimtul haya, udah bosan hidup dulu, pengen mati dah, nggak mati-mati, panjang umurnya. Tuh, Imam Anas bin Malik ikut perang bersama Rasul kurang lebih 8 kali. Meninggal dunia di kota Basrah pada tahun 93 Hijriah. Dan Imam Anas bin Malik ini ikhtilafal ulama. Umurnya waktu meninggal dunia ada yang bilang 99 tahun. Ulama lain mengatakan meninggal dunia usia 106 tahun. Ada lagi ulama lain mengatakan meninggal dunia 120 tahun. Sehingga dikatakan sahabat Rasul yang meninggal di kota Basrah yang paling terakhir adalah Anas bin Malik radhiyallahu